Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang memahami tipologi model komunikasi dengan anggota kelompok Diana, Fiona Rindiantika, Anna Ariyanti, Iin Dodi Putrawasono, dan Novani Rakasiwi. Yang pertama, yaitu pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut De Vito, suatu model komunikasi mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model penyajian pengorganisasian dari berbagai unsur dalam suatu proses komunikasi. Yang kedua, model merupakan alat bantu yang berfungsi heuristik. Yang ketiga, model memungkinkan kita melakukan suatu prediksi terhadap komunikasi apa yang terjadi pada suatu kondisi tertentu. Yang keempat, model membantu kita mengadakan pengukuran terhadap unsur-unsur dan proses komunikasi dalam suatu keadaan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai tipologi model komunikasi. Dalam tipologi model komunikasi, terdapat berbagai model yang telah dirumuskan oleh para ahli. Pertama, model stimulus respon, kedua, model Aristoteles, ketiga, model Lasswell, keempat, model Shannon dan Weaver, kelima, model Schramm, keenam, model Newcock, ketujuh, model Wesley dan McLean, kedelapan, model Gerbner, kesembilan, model Berlow, dan kesepuluh, model Devlur. Dari berbagai model yang telah dirumuskan para ahli, dapat ditarik benang merah bahwa model komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model komunikasi, yaitu model komunikasi linear, kedua model interaksional, dan ketiga model transaksional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi daripada komunikasi ini. Yang pertama ada stimulus respon. Dalam proses komunikasi berkenan dengan perubahan sikap adalah aspek how, bukan what dan why. Yang kedua ada Aristoteles, merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model rhetorical. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Selanjutnya, yang ketiga ada Lasswell. Komunikasi akan berjalan dengan baik apalagi melalui 5 tahap. Selanjutnya yang keempat, Shannon dan Weaver. Dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical atau Theory of Communication. Model ini sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori komunikasi dan dikenal sebagai model yang paling kuat atas model atau teori komunikasi lainnya. Selanjutnya yang kelima, model Schramm menggunakan serangkaian model komunikasi dari yang sederhana sampai yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu. Selanjutnya yang ke-6, model Newcomb merupakan model komunikasi antar pribadi. Kemudian yang ke-7, model Wesley dan McLean. Tahun 1957, keduanya teoritikus komunikasi, merumuskan suatu model yang mencakup komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi. Selanjutnya, yang ke-11, Gerbner lebih kompleks dibanding model dari Shannon dan Weaver, namun masih menggunakan kerangka model proses linear. Selanjutnya yang ke-12 adalah Berlow. Model ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari source, sumber, message, pesan, channel atau saluran, dan receiver, penerima. Selanjutnya ada model Devlur. Model komunikasi yang dibuat oleh Melvin Devlur pada dasarnya merupakan pengembangan dari model komunikasi yang dibuat oleh Shannon dan Weaver.
yang menggambarkan proses komunikasi melalui media massa atau komunikasi massa. Selanjutnya ada model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah, dari pengirim pesan ke penerima pesan. Selanjutnya model interaksional. Model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah, bersifat intrapribadi, antarpribadi, kelompok, pidato terbuka, atau komunikasi massa. Dan yang terakhir yaitu model transaksional. Komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditampung terlebih dahulu dan ditanyakan pada saat diskusi berlangsung. Terima kasih.